Budak kecil neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Siang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya Mang Cek Bicek dulur-dulur di Manobe Brado ya. Kita ketemu lagi dalam kebersamaan kita di Sriwijaya Siang dari Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan di 88,4 FM dengan Kulo Cek Lisa didampingi rekan operator. Ada Cek Ipan, ada Cek Iwan, ada Cek Rama, singgonya rame gitu siang ini ya. Yalah, alhamdulillah kita ketemu lagi di Sriwijaya Siangnya sampai dengan jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan saat ini Cek Lisa ngawani Mang Cek Bice untuk program obrolan UMKM sampai jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat KG. Dan kali ini kita bakal membicarakan ataupun ngomong mengenai kuliner ya. Oke. Jadi mengenai inovasi kue jadul menjadi kekinian. Dan alhamdulillah di sini sahabat budaya sudah hadir narasumber kita ya. Jadi di studio Perempat ada Cek Reni Rendia yang merupakan owner dari Omayens ya. Oke, kita sapa dulu Cek Reninya mencak itu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek Reni, halo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya Cek? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah baik ya. Sampai di sini tadi ya. Iya, Cek. Tidak sesat tidak. Tidak. Lado petunjuk dikawal ya. Masih Palembang nih lah. Masih di Selo Palembang nih lah. Alhamdulillah Pak Cek Ngawan Cek Lisa di sini dalam obrolan UMKM kita siang hari ini mengenai inovasi kue jadul menjadi kekinian. Nah, sahabat budaya, acara ini Pacak dimeloi di 88,4 FM ataupun di RRI Digital. Pacak juga dijingok langsung di siaran live YouTube kita di channel Perempat ya. Ada Cek Reni dengan produk kuliner yang dibawanya tuh, ada kue yang begitu cantik ya, yang dipajang di meja di studio siang ini. Itu namanya kue apa itu Cek? Kue bangkit. Kue bangkit. Jadul kan kalau zaman dulu adanya cuman di hari Lebaran ya. Taunya di hari Lebaran baru keluar kue jadul. Ya, kita nih prihatin produk-produk oleh-oleh kita nih memang Palembang ini kan memiliki daya simpan yang tidak terlalu lama kan. Makanya kita punya inisiatif mengangkat kue-kue lama itu yang memiliki daya penyimpanan cukup lama. Makanya yang awet alternatif ya. Selain Palembang, kue ini apa kayak itu. Kue basah kan ada masanya cuman per hari kayak itu. Tertentu ya. Iya, yang berbulan-bulan. Makanya mungkin kalau anak-anak zaman sekarang kan tidak cukup mengenal ya kue-kue zaman dulu ini. Nah, kita variasiin dengan rasa-rasa yang baru ini. Makanya Jadi tahu dia ya. Jadi tahu. Terus ada juga penambahan kayak tanaman obat kan, ada yang varian rasa daun kelor. Tadi bahan dasarnya diganti ya. Iya. Ada penambahannya. Jadi banyak pilihan dengan kualitas yang lebih baik lagi dan juga nilai gizinya lebih bagus juga ya, dengan banyak tambahan dari bahan dasar yang dibuat. Karena kalau setahu kita dulu Cek ya, yang namanya kue-kue jadul, kue kering sejenis kue bangkit, kue nastar, kue kastengel itu ya, keluarnya pas Lebaran, terus bahan dasarnya yang itulah. Nah, makanya banyak inovasi mainnya. Oke, jadi banyak pilihan rasa ya. Iya. Dan yang dibawa oleh Cek Reni ini merupakan salah satu bagian dari ragam jenis kue yang lain yang diproduksi dari owner
Omayans sih. Iya. Omayans namanya Iya, ya. Omayans. Oke. Iya. Dan sahabat budaya kalau nak bergabung cari satu tunggu ke di line telepon kita di 351656 atau di WhatsApp juga pacak bertanya di 0897 7884 884 dengan topik kita siang hari ini inovasi kue jadul menjadi kekinian. Tadi sempat katakan oleh Cek Reni ini merupakan salah satu usaha dari Omayan sendiri untuk terus mengembangkan produk kue jadul agar lebih dikenal oleh kalangan generasi muda sampai meniari, jangan sampai tidak tahu ya. Iya. Dan disesuaikan dengan seleranya ya Cek. Iya, Nah. juga menjadi salah satu alternatif oleh-oleh khas Palembang. Kemarin Oke. kan sempat menjuarai juga alternatif oleh-oleh Palembang yang diadain sama Abji. Oke. Jadi ngomong-ngomong Cek Reni ya, kita flashback dulu nih mengenai perjalanan dari Cek Reni sendiri merintis usaha kue kering ini. Cak mana nih awalnya dulu? Kalau dulu mungkin hobi, terus juga memang faktor keturunan ya. Dari ibu memang sudah hobi memproduksi kue. Nah, mungkin dulu kan masih belum menentukan jenis. Sampai sekarang juga semua orderan kita terima, baik kue basah, kue kering. Tapi kita mempunyai inisiatif mempunyai satu produk yang semua orang bisa membuat kue bangkit ya. Tapi apa yang mempunyai ciri khusus produk kita lain daripada produk orang lain. Seperti kayak pempek kan, pempek juga banyak. Nah, persaingan kan sekarang ketat Mbak ya. Kalau kita nggak punya inisiatif dan inovasi kan, kita tergerus sama persaingan kan. Karena banyak yang jualan pempek sekarang misalnya ya. Nah, sama kayak kue kering, kue bangkit. Semua orang bisa membuat, di pasaran banyak. Nah, punya ciri khas kita apa? Apakah lebih renyah, terus dari varian rasa juga, harga. Mungkin harga kita lebih tinggi, tapi kayak saya kan tidak melalui lagi pemakaian gula pasir, dia memakai gula semut. Jadi diganti. lebih sehat. Gula semut tuh sama tidak dengan gula aren? Iya, tapi yang bubuk. Oh, beda lagi ya? Iya, ada yang varian mirip bubuk. Ya? Iya, mirip lebih ya? sehat. Pengganti dari gula pasir. Iya. Oke, tadi sempat ada suara telepon kita berbunyi. Kalau nak gabung kita tunggu ya. Mang Cek Bicek dulu-dulu yang nak ngobrol mengenai UMKM kita siang hari ini dengan topik yaitu inovasi kue jadul menjadi kekinian ya. Jadi pacak diomong ke Cek Reni merintis usaha kuliner Omayans ini melanjutkan usaha dari keluarga ya. Yang megang inian Cek Reni ngambil inian usaha ini sekitar tahun berapa nih? Yang memantapkannya? Sudah dari 2011. Bisa dikatakan dari 2011 Cek Reni sudah memantapkan untuk buka usaha ini secara full Cek itu ya. Oke, dari 2011 karena meneruskan usaha keluarga dan memang hobi, pintar juga buat kue ya. Kalau varian kue bangkit ini sendiri baru sih 2019 semenjak COVID ya. Itu memberikan, maksudnya melakukan inovasinya ya. Memang ada varian yang awalnya kan yang varian aren ya, kue bangkit aren. Kemudian secara ketidaksengajaan ada perlombaan dari Teh Sosro memunculkan yang varian rasa teh. Nah, kemudian ada green juga tea ya. Kemudian juga ada dari kerjasama sama ConocoPhillips sama Pertamina, ada permintaan untuk mengajar ibu-ibu di sana buat memanfaatkan tanaman obat keluarga toga ya. Toga. Jadi kayak dia nyediain bahan, misalnya ada daun kelor, ada daun pegagan, nah semuanya dibuat makanan kan. Kemarin sempat kayak kue bangkit ini kita mix dengan si daun kelor, kemudian ada bahan herbal itu ya. Iya, bahan-bahan herbal. Kayak kemarin ada juga kue salju. Nah, tapi pemanfaatannya bubuknya dari gula halus sama kunyit bubuk kayak itu. Bahan taburannya gitu ya. Biasanya kan gula halus saja. Gula halus putih biasa ya. Ini dicampur dengan di modif ya. Iya. Nah, kemudian ada daun pegagan dibuat dengan keripik stick dari daun pegagan. Stick daun pegagan itu ya. Iya. Oke. Jadi Cek Reni tentunya
untuk menghasilkan produk kue yang berkualitas, banyak diminati masyarakat ini sempat belajar lagi nggak kursus atau untuk pembuatan kue? Karena dasarnya kan sudah iya, ahli buat kue ya. Iya. Nah, Sempet juga sih Mbak ya. Nah, kita ini apa tuh inovasi juga di rumah itu sering juga sama ibu-ibu PKK, sama ada teman-teman yang juga belajar, kita bisa ke kita juga membuka latihan bareng, kursus-kursus kue. Kayak kemarin kan ada dari itu ya, dari gereja Siloam ada 12 orang minta pembuatan kue basah dan kue kering kayak itu. Ada Kita kelas juga belajarnya. ada kelas belajarnya. Oke. Cik Reni bergabung dengan UMKM komunitas nggak? Ada. Komunitas apa tuh? Ada komunitas Gapeham. Gapeham. Selain itu? Ada komunitas Aspek, Asosiasi Pengusaha Pempek. Kita ada brand pempek juga. Ada brand pempek juga Iya. ya. Aspek pempek ya. Oke. Untuk brand namanya ini Omayens ya? Iya. Sudah apa maksudnya? HKI ya? Iya. Kemarin sempat sudah terdaftar ya? Iya, sudah terdaftar. Kemudian untuk teman-teman mungkin yang baru merintis usaha, kalau saya dulu kan pembuatan PIRT dulu ya, kalau izin-izin tuh. Nah kemudian di tengah perjalanan ternyata setelah saya pelajari yang dibutuhkan itu HKI dulu. Kenapa? Syaratnya ya. Karena kalau merek kita sudah terlanjur jalan dan dikenal dengan masyarakat ya, kita susah untuk menarik kembali, mengubah dengan merek yang baru yang diterima izinnya kan. Harus saya sesuai kemarin ya masih pakai merek lama Yayan Cake, tapi karena menyerupai nama ada atau mirip ada kemiripan dengan ditolak yang lain, kemudian cari-cari nama baru. Nah tapi walaupun sudah keluar dengan merek brand yang baru, kita kan ada punya ikatan batin ya buat merek yang lama tuh mau menariknya, beredar merek yang baru tuh agak susah kan. Butuh waktu juga ya. Iya, untuk menerima. Nah beriringnya waktu, merek yang baru udah keluar, jalan, stiker, mulai dikenal, merek yang lama akhirnya memang bisa dilupakan lepas, tapi memang cuman sulit. itu bisa jadi pelajaran buat teman-teman yang lain ya maksudnya ya. Ya kalau untuk memulai langkah awal mungkin merek dulu yang didaftarin, baru mengikutin yang lain-lain. Jadi mempermudah yang lain biar kita lebih leluasa ya, dalam artian tidak kaku lah ya. Karena lah biasa yang lama, cak mano. Soalnya pelajaran ada beberapa teman yang sudah terlanjur, mereka nggak mau menarik. Nggak apa-apa, ganti namanya nggak mau dia ya. Nggak mau, kata biarlah aku nggak terdaftar, yang penting itu. Padahal karena sayang sudah ya. terlanjur mereka menyayangi merek. Karena sayang dengan merek yang dia sudah buat sebelumnya. Padahal sudah terkenal di masyarakat kan, udah punya pelanggan tersendiri. Mungkin takutnya mereka merubah. Pelanggannya bingung ya. Pengaruh itu ke konsumennya. Nanti yang biasa beli misalnya dulunya dia yen kok Omayens ya, lemah apa tidak ujung jadi agak repot pasti pemasarannya ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu bisa jalan bareng lah ya. Oke. Dan untuk segi harga nih gimana nih Cek Reni? Untuk segi harga kita ada beberapa varian berat toplesnya ya, berdasarkan ya misalnya kayak kue bangkit ini bisa diangkat nggak apa-apa biar ini ada yang kemasan 400 gram dia harganya 50.000. Nah di bawah ini ada yang 35.000 lagi, kemasan toplesnya 500 mili ya. Nah yang ini yang paling besar dia 1000 mili toplesnya, harganya 65.000. Tapi kita dijual juga kan Mbak, kita kayaknya untuk reseller ada lagi kayak itu, ada beda lagi harganya ya. Ada potongan harga lagi khusus 10%. Kita juga ada beberapa produk ya, kayak isi, ada produk lempok, isi apa kayak kerjasama juga dengan Amanda Brownies, kemudian ada warung PKK, ada beberapa lah sudah mulai memasuki ini ya, toko oleh-oleh. Sudah mulai mengisi beberapa toko oleh-oleh ya. Oke. Kalau untuk segi harga bervariasi ya, sesuai dengan berat dan ini
dari bahan dasar ini berpengaruh nggak untuk harganya? Misalnya dari bahan tadi apa katanya kelor ada ya? Iya. Itu beda harganya. Enggak, sama aja Mbak. Oh, Kita sama juga ya. menggunakan kelor juga, kelornya yang daun kelor organik ya. Jadi memang yang benar-benar cari yang benar-benar sehat kan. Yang berkualitas ya. Iya. Daun kelor kan agak susah dapatnya. Itu dapat dari mana tuh, Pak? Untuk Ya, produksi? makanya kerjasama dengan kayak yang bina-binaan kayak di Banyuasin kan ada dia PKK yang memang menanam itu, kemudian dia suplai kita gitu. Jadi Sudah dalam bentuk bubuk. jadi sudah apa namanya terhubung dengan teman-teman yang di sana. Ya. Oke, jadi tinggal kita kasih tahu saja kita butuh berapa gitu ya. Ya. Mereka yang sudah menyiapkan ya. Sudah. Jadi tidak ada kendala untuk bahan bakunya ya. Tidak ada, cuman ada kendala yang cuman mungkin yang varian rasa buah ya. Jadi kalau nggak musim Susah kita ya? misalnya kayak cempedak kan tahunan. Makanya kalau kita pas buah cempedak melimpah, kita stok dibuat selai dulu baru bisa disimpan di freezer kan. Itu termasuk untuk bahan kue bangkit bisa juga tuh. Ada varian Ada. rasa cempedak, cempedak dan durian. Kue bangkit cempedak durian salah satunya ya. Pemanfaatan buah-buahan lokal kita kan, buah-buahan Sumatera Selatan ini apa sih yang Bisa dibuat bisa ya. dikenal kayak itu. Jadi Bisa menarik di kue ya. kering, kayak kue lapis legit juga kan, ada kue lapis legit cempedak. Sekarang ya. Nastar juga ada nastar cempedak. Pernah saya coba kan, semua wajib dicoba karena saya dulu hobi kan kayak itu nyimpen Mbak ya. Nah nyimpen buah cempedak itu ternyata setelah masa dia 3 bulan ke atas kan berubah warnanya kalau di freezer. Warnanya enggak warnanya jadi kecoklatan, nggak kuning lagi kan setelah enggak dibangun. seger lagi warnanya ya. Makanya Jadi kita olah jadi selai. berpengaruh dia dengan hasil kuenya nanti enggak cantik ya. Jadi mirip kayak lempok durian. Agak hitam, cempedaknya. coklat Iya. tua ini ya. Tapi dia memang kayaknya nggak butuh lagi gula ya karena sudah manis. Udah manis ya. Oke, Cak Rani, kalau ngomong ke soal kue ini caknya menarik ya, belum kue basahnya, kue keringnya. Sudah begitu banyak inovasi yang dilakukan oleh Cak Rani selaku owner Omayens ini ya. Banyak hal yang akan kita perbincangkan lagi, tapi kita break dulu ya, kita lagu dulu. Dan Mang Cek Bicek tetap di sini di Perompat Suara Budaya Sumatera Selatan. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai Musinyo, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang cindo, menambah terkenalnya kota kesayangan kita. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal rumah limasnya, terkenal dengan songketnya, pulau kemarau yang tenang, benteng kuto besar yang cindo, menambah semaraknya kota kebanggaan kita. Bujang gadisnya oi belagak niat, adat budayanya tetap dijaga, hasil
Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kue ni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantap kebaik, denger ke yang ini. Perompak, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sahabat budaya, terima kasih masih bersama kami di Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya, kita lanjut lagi obrolan UMKM kita di siang hari ini edisi Minggu ya, 11 Agustus 2024 dengan Pulau Cak Lisa didampingi masih dengan narasumber kita ya, dengan Cik Reni selaku owner Omayans yang sudah melakukan begitu banyak inovasi mengenai kue jadul ini ya, yang dikenalkan kepada kalangan muda sekarang ya, menjadi kue kekinian. Dan biasanya tadi kata Cek Reni juga, yang namanya kue kering ini sejenis kue bangkit, kue nastar, hanya muncul pada saat lebaran saja. Sekarang tidak lagi ya. Setiap saat kita perlu ada Cek ya, termasuk untuk oleh-oleh ya disiapkan. Iya, untuk Jadi untuk cemilan. untuk cemilan, begitu banyak pilihan yang ditawarkan oleh Cik Reni dan kawan-kawan ya, selaku pengusaha ataupun pelaku usaha kuliner ini. Nah, untuk sementara yang sudah banyak dikembangkan di kue kering ini, sementara kue bangkit dulu ya. Untuk sekarang kue bangkit dulu. Pertama keluar kan ada 3 varian varian rasa. Kemudian ada penambahan juga 7 varian rasa. Ada tambah lagi sampai sekarang sudah ada 10 varian rasa. Untuk kue bangkit ini Ya. saja sudah ada 10 pilihan rasa ya. Ya. Di antaranya tadi rasa Ada rasa aren, original aren, ada rasa teh, kopi, ada rasa red velvet, daun Red velvet, kelor, ya. ada rasa green tea, cempedak tadi ya ya. cempedak, durian, ada rasa keju. Oke. Jadi setiap hari produksi nih, Cek. Tidak setiap hari, dalam 1 minggu tuh bisa 1 atau 2 kali. Yang penting kalau stok kosong mulai Oke. sedikit produksi. Tergantung stok, ketika stoknya sudah mulai menipis, permintaan terus banyak ya dibuat ya. Walaupun tidak ada permintaan, kita Tetap produksi ready. ya. Iya, Tetap jadi ready. Karena kalau awet ada- kuenya. Iya, kalau ada yang pesan tinggal kirim Tinggal gitu. kirim ya, karena kelebihannya ini awet. Kira-kira berapa lama nih kue bangkit nih biasanya awetnya? Bisa sampai 6 bulan, 8 6 bulan. bulan ya. 6 bulan 8 bulan masih bisa dikonsumsi, dalam artian tetap sehat ya. Iya. Ada masa expire-nya juga kan. Tentunya ya Dak ya. Oke, jadi ini dijual di rumah toko Cek Reni atau melalui online juga? Online juga, Online ada juga, di Shopee, Tokopedia. Jadi tidak hanya di rumah tokonya saja, yang dia ada di mana, di Maskarebet ya. Iya, Untuk mereka yang mau lihat langsung ke sana ya. iya. Tapi kalau untuk produk kue basah sekarang masih ditawarkan nggak? Sekarang masih ditawarkan. Ada yang dalam bentuk frozen, sudah dia di vakum ya. Di vakum. Kue basah, Iya. misalnya? Iya, bisa. Misalnya kue apa tuh yang Kue 8 jam, maksubah ada kita vakum. ready ya? Ya, jadi kalau Versi frozen. memang kalau kita mau bazar, kita kan sudah amannya Siap, ya. bawa yang frozen kan, walaupun 3 hari 4 hari, asal dia pengemasannya rapi di dalam styrofoam, tetap Tidak awet. akan berubah Tidak rasanya akan ya, berubah awet, rasa. tidak akan basi gitu ya ya, istilahnya ya. walaupun berbulan-bulan di freezer aman, tapi kita vakum dulu ya, seperti pempek. Batasnya waktunya sampai kapan tuh? Kan sejenis kue 8 jam, kue Mak Suba itu kan agak ini
agak kurang tahan 3 lama. bulan ke atas 3 bulan masih awet. tahan ya. Iya, asal divakum ya, kedap udara dia. Kuncinya di vakum Iya. di freezer ya. Iya. Mm-mm. Jadi kita vakumnya Oke. per 1/4 loyang ya. Mm-mm. Jadi kalau ada yang mau setengah loyang di mix bisa, kayak sekarang teman-teman aspek ya, usaha pempek lagi bazar kan di Mall Arta Gading. Nah, kita juga mengisi kayak empok, kue basahnya kita isi dari brand kita kan. Tapi memang kita nggak berangkat tapi kita Oh, kita kirim kirim saja barang, ya bisa iya. ya. Mm-mm. Tidak Jadi- harus yang punyanya ya. Iya, untuk jadi angkat. makanan khas Palembang kan diangkat juga, orang kan taunya cuma pempek. Sekarang kan bisa kuenya juga, kayak kue Oke. bangkit, kue kering, kue basah. Jadi salah satu syarat yang bisa mendukung usaha ini yaitu pengemasan tadi ya. Iya, packaging dan cara penyimpanan. Pengemasan, packagingnya, cara penyimpanan yang benar, jadi kuenya awet ya. Iya, makanya bisa kita jual online juga kan. Itu Kayak kelebihan. lakso Sabah Burgo juga saya Ternyata sudah coba bisa ya. di vakum. Itu untuk kuahnya gimana tuh kalau lakso? Bumbunya sudah masuk, jadi kuahnya mereka tinggal kasih santan. Atau yang nggak bisa Oke. makan santan kan kita tulis juga cara penyajian. Mm-mm. Bisa diganti dengan susu evaporasi. Ganti Ada sekarang santan kan ya. fiber cream. Iya. Mm-mm. Alternatifnya bisa. Kita sudah sediain bumbunya dalam Oh. bentuk frozen juga di dalam kemasan kayak tekwan ya. Mm-mm. Tekwan. Tinggal Kita taunya tambah tekwan model air ya. kan ya. Tinggal tambah air ya, Tinggal tambah tambah air dan bambu. santan, udah ready ya. ready Waduh, mereka. serba Udah ada praktis mah ini sambelnya. hari. Ya, kita coba juga kan. Kata gimana caranya ya bisa awet kayak itu. Orang-orang bisa Menikmati mungkin ada walaupun di orang-orang- luar kota Palembang ya. orang-orang Palembang yang mungkin di luar kota sudah lama nggak makanan-makanan Pengen Palembang ya. dan kepengen bisa kontak ke kita. Jadi memang dalam seminggu itu ada beberapa kali pengiriman kan. Ada juga kita reseller, Mbak. Kayak di Bogor ada reseller. Di cucian mobil kan dia buka resto pempek. Ada juga makan makanan khas Palembang. Jadi sambil orang-orang menunggu cuci mobil kan jajan kayak gitu. Bisa jajan di sana ya. Iya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Cek Reni tadi ketika mengisi berbagai event seperti yang aspek tadi ya. Iya. Cek Reni tinggal ngisi aja itu ada teman di sana ya yang Ada. sudah terhubung ataupun sudah biasa jadi Ada langganan terhubung, ya. Iya. Mm-mm. Sering juga kita ikut-ikut expo kan Mbak buat memperkenalkan Mm-mm. produk-produk. Produk kita punya ya. Iya. Jadi banyak temannya ya. Iya. Oke. Makanya di sini mungkin variasi rasanya nggak terlalu lengkap. Kita kemarin habis pulang Iya. expo dari Bali kan Mm-mm. sama teman-teman. Jadi mungkin belum produksi lagi. Memang nggak lengkap 10 rasa sekarang Iya. ini. Oke, jadi hanya beberapa bagian mewakili yang ini lain-lain mewakili. ya. Nah, kalau untuk pemasaran CR ini siapa mana nih jual kue keringnya nih? Langsung pelanggannya ke rumah atau melalui online juga? Melalui online juga. Lebih Ada yang banyak? langsung ke rumah. Yang lebih banyak online. Oke, Via jadi WA kan. diuntungkan ya dengan media sosial Ya. yang ada saat ini ya. Ada IG-nya Cek ya? Ada IG-nya, ada Facebooknya, Facebooknya ada juga lengkap. media TikTok. Kita zaman sekarang ini memang harus kayaknya harus melek digital ya ibu-ibu. Melek ya. Karena kalau enggak kita mengandelin yang offline Benar. kurang. Jadi di gitu. sini kita bersaing nih Cek ya. Iya. Jadi melek digital ini cak mana nih Cek untuk melek nih? Ada ini enggak melok binaan atau di mana Ada. untuk pembelajaran melek digital ini karena ini Ada penting. juga pembinaan dari dinas-dinas kan sering ada pelatihan. Kayak kita pembuatan NIP gratis, PIRT gratis. Pengurusannya. Sampai halal kan. Mm-mm. Nah, kayak ini juga nanti tanggal 15-16 kita ada apa tuh? Bazar juga di BPOM ya. BPOM ya? Jabaring, BPOM. Nah, memang makanan itu rentan kan, makanya Iya. harus ada halal, harus ada BPOM-nya. Harus lengkap. kayak Dan gitu. Omayan sini sudah lengkap semua ya. Sudah, alhamdulillah. HKI-nya aman ya. Diguyurin Branchnya. kata Palembang. Bertahap lah ya. Ya, bertahap. Oke. Nah, kalau untuk kue basah yang jelas selalu ready juga ya. Ya, selalu Tadi ready. sempat ngomongnya pempek juga. Nah, ini baca juga pesan pempek nih di Omayan. Bisa. Kalau untuk pempek ini jenis apa Be yang ditawarkan? Seluruh jenis pempek Seluruh ada. jenis pempek ada ya. Termasuk tekwan tadi, lakso. Iya, iya. Mm-mm. Tapi memang kita tidak terlalu banyak nyimpen yang frozen. Karena misalnya pemesanan untuk kapan
2 hari sebelum pesanan harus pesan dulu, nanti kita buatkan kayak itu. Oh, Kita jadi lebih fresh ke ya, lebih fresh. menyimpan ikan giling yang frozen. Kalau ada pesan baru dibuatin Oke, kayak itu. jadi sesuai dengan orderan ya. Ya, kecuali kalau untuk di luar kota memang harus di Persiapkan jauh-jauh harus di hari. freezer dulu, dibekukan 2 hari minimal. Jadi walaupun kita nggak tahu kendala di jalanan Iya. kan Mbak, macet, kadang Untuk- apa. Jadi walaupun macet dia 3-4 hari kalau udah dipaku, udah di frozen masih aman. Itu untuk menjaga keamanannya dari Iya. segi kesehatan juga dan juga nyago raso ya. Iya. Nah, oke. Untuk produksi ini kan Cik Reni selalu membuat ya walaupun stok masih ada ya, karena awet untuk kue-kue kering ini juga untuk yang lainnya. Nah, Cik Reni dibantu siapa Ben? Untuk Ada. karyawannya ada berapa? Ada kalau karyawan 2 orang. Ada karyawan 2 orang Perempuan. ya. Kalau yang laki-laki yang untuk kurirnya ada. Jadi sudah ada petugasnya yang Ya, disiapkan ya. jadi kalau Kurir, Palembang ya. dari ujung ke ujung masih tetap ongkirnya 15.000 flat, Ya aman dah ya. aman. Nggak nambah lagi. Nggak nambah lagi. Kalau dulu masih 10.000 ya. Sekarang udah naik, Sekarang ya. udah 15.000. Jadi alhamdulillah dengan timnya nih 2 karyawan, 1 kurir bisa melayani pelanggan yang mesen ya melalui IG ataupun secara langsung by phone ya, WA juga ya Cek ya. Kalangan mana Mbak Cek yang banyak jadi pelanggan Cek Reni nih? Kalau dilihat Macam-macam. Kadang dari dinas-dinas. dinas perkantoran ada juga ya. Kalau misalnya ada rapat kan, kita ada juga snack Snacks kan yang untuk ya. rapat ya bisa ya. Snack juga bisa diinovasi juga. Maksudnya gimana tuh? Kayak kue lumpang, kita buat dari bunga telang. Jadi warna kue lumpang kan biasanya coklat, Sekarang ungu ya. biru. Oh, biru. Kalau dia ungu, itu ada penambahan asam. Kayak lemon dia berubah jadi ungu. Oke. Si bunga telang itu. Kalau memang nggak ada Asli? penambahan aslinya biru. Dia biru ya. Jadi lebih cantik warnanya ya. Iya, nasi uduk kayak nasi uduk kan, dari bunga telang, warnanya biru. Kebenaran tadi pagi kita buat tuh. Nasi uduk pakai bunga telang itu maksudnya ada bunganya atau ada ekstraknya? Bunga telang itu kan kalau lagi berbunga kan banyak, bisa kita stok, bisa juga untuk kesehatan bunga telang itu. Jadi kayak ini ya, bunga telang itu diangin-anginin aja kering. Nah, kalau untuk pengobatan biasa kita sering buat minuman kayak es buah ya. Iya. Bunga telang, serai kayak itu biji selasi. Campurannya. Nah, nanti kita tambahin terserah tambah apa tambah nata de coco kayak es buah. Tapi Warnanya jadi biru ya, ungu ya. biru, tapi kalau kita mau ungu, kita Tambah tambahin ada lemon. irisan lemon atau jeruk berubah biji, dia. berubah jadi ungu dia. Jadi alami ya Cek ya. Ya, pokoknya kalau ada penambahan asam, dia berubah jadi ungu warna bunga telangnya. Untuk kue bangkit belum ada ya? Belum, Belum diinovasi ya. karena dia lebih ke warna kalau bunga telang, tapi untuk rasa nggak ada perubahan. Jadi bisa dikatakan dia lebih Pewarna. untuk sebagai pewarna ya fungsinya bukan ke ya. rasa, Bukan rasa. Kalau rasa lain lagi dah ya. kayak pewarna alami. Jadi nasi uduk warnanya ungu tadi, biru tadi ya. Mak mana tuh lebih cantik mungkin ya. Ada kita Iya. bawa sampel juga tadi. Oke. Ini menarik juga nih nasi uduk warnanya biru dari bunga telang. Kalau untuk rasa tidak ngaruh itu ya. Cuma Tidak. warna baik. Enggak, Nah, terus juga kita rekanan juga kayak sering-sering apa tempat ini loh wedding ya. Kayak ada juga kemarin di Soma Social Market, ada sama juga untuk mengisi jajanan pasar. Cuman kita UKM ini pertimbangannya kan susahnya itu dia kalau nggak habis pulang kayak itu. Oh. Nah, makanya kita agak keberatan kalau nggak habis pulang kan. Resikonya berarti full ke kita kan. Balik kita ya. Nah. Balik ke kita. Masih kita pikir kecuali dia beli putus. Nah, makanya agak UKM itu agak keberatan kalau makan dan ini ditaruh di resto-resto besar. Pulang Kalau gitu, udah habis sisa. dibalik ke kita. Itu Nah, kita bebannya ngerasa kan full cak ke mana kita, ya. kecuali walaupun sedikit sebenarnya enak beli putus kan. Benar. Jadi kita tidak ada ngerasa dirugikan lah ya, dalam artian kita kan nak nyari duit tidak aja ya. Jadi ketika
Dia beli putus selesai ya, habis selesai. Ya. Itu Nah, kendalanya. jadi kita ambil nggak di restonya, diambil di yang di gedungnya aja kan. Mm-mm. Ada jadi kalau ada nikahan kayak itu, Mbak bisa nggak pesen kue tanpa 10 tanpa untuk ini nih, iya untuk tanggal berapa, minimal memang kalau untuk kue tanpa kan memang H-2 ya sebelumnya. Nah jadi kita tinggal kirim aja. Selesai ya. Ya mau jajan pasar ada kue tanpa modern. Jadi bisa pilih menu lah ya. Iya, sesuai dengan Untuk seleranya. kerjasama dengan wedding kayak Mbak. Jadi kita nggak berpatok produk kita hanya satu. Saya fokusnya kalau kue-kue kering ini selalu ready ini kalau ada bazar-bazar kayak itu. Enak ya. Tinggal angkat. Pengemasannya lah siap, Ya, gampang terus ya, awet. Masanya juga lebih awet, masa penyimpanannya. Dibanding kue-kue basah itu ya. Jadi aktif juga untuk wedding itu ya. Iya, aktif juga. Banyak juga pelanggannya Iya, rupanya. Lakso Burgo juga kan kita Wedding ya? kasihkan juga di Lakso tanpa. Ada juga. Biasanya Ditawarkan untuk pempek. Iya. Ibu-ibu arisan. Nah, kayak juga pempek sebenarnya khusus pangsa pasarnya kecil kan di dalam kota dia dalam berupa pempek tanpa tumpeng. Iya. Tumpeng. Jadi kalau langganan banyak sih kayak sekolah-sekolah Islam, Mbak ya. Kayak apa tuh? Sekolah-sekolah Islam tuh kalau ada dia peringatan hari apa sering Make ya, pesan ya. pesan pempek tanpa kayak itu. Nah, request nanti kan bentuk dan kayak sekolah Islam apa yang Jakabaring itu ada juga pernah pesen Tumpeng juga ya. kan, kue tumpeng. Pempek tumpeng mantap, cepet Iya. habisnya. Kalau pempek mungkin banyak kan di Palembang persaingannya. Makanya kita kalau jual pempek lebih kayaknya ke luar kota reseller kan. Kalau dalam kota dia biasanya dijual dalam bentuk tumpeng. Terus yang Sajiannya dalam ya. bentuk buket ya, pempek tar. Seukuran kue tar. Kayak kue tart, inovasinya ulang bentuknya. tahun, kayak gitu. Oke. Nah, Cek, tentunya dalam menjalankan usaha ini tidak selalu mulus lah ya. Oke, suka dukanya apa nih Cek dalam menjalankan ataupun mengembangkan produk dari Omayens ini yang pernah dialami? Sukanya apa, dukanya apa? Mungkin kalau yang terakhir kali Mbak ya, yang kayak kerjasama ya, kayak Amanda kayak itu. Suka dukanya itu kalau memang pembayarannya kan rutin dia per seminggu sekali itu. Nah cuman sukanya itu kalau produknya kan kita kayak lempok masa penyimpanan,nya itu kan nggak lama ya. Jadi harus cepat habis dia. Mbak tuker katanya sekian. Nah kita harus bisa mengolah produk yang mau menjelang expire itu kan. Nak cak mana nak ngabisinnya dah ya, sayang. Kalau diolah lagi dijual lagi kan mungkin masa penyimpanannya tinggal sedikit. Makanya kita inovasi tadi kayak lempok itu mau dijadiin apa, makanya kita bikin kalau kita masak lagi, kita olah lagi jadi sele, mungkin lebih lengket lagi kan kayak nastar durian dia bisa jadi diolah jadi iya. Jenis kue lainnya ya. Iya, jangan sampai terbuang kan. Kalau mungkin kalau kue-kue ini masanya lebih lama. Aman ya. Iya. Aman. Oke. Iyalah, jadi ketika berurusan yang cak itu ya, kalau dengan berurusan mitra dengan ya. mitra penitipan resiko UKM itu memang kalau dia Itulah tantangannya titip, dah ya. itulah tantangannya habis masa expiry sudah kayak. Oke. Nah itu nyiasatinya cak mana tuh biar tidak terjebak, misalnya biar mengurangi, misalnya kayak tadi dibalikin. Ya makanya isinya jangan sekaligus banyak. Oke. Sedikit-sedikit. Dikit-dikit be, yang penting habis. Nah, yang penting seminggu kita cek lagi. habis Jangan sampai kita isi asik bareng nggak jalan kan. Lebih baik kita risiko. Kenapa bolak-balik antar produk? Memang itulah ininya ya. Resikonya. Permasalahannya yang kalau makanan tidak lama. Ya beda sama teman-teman yang mungkin dari kerajinan Iya, ya dan craft kayak itu. Itu awet, itu tinggal ngerubah be dengan desain sekarang dah yang Iya. lagi ngetren. Oke, kalau udah cak itu udah rame usaha gitu ya. Iya. Nah, enaknya itulah terus juga kalau kuliner ada enaknya sebagai kuliner ini itulah
kita sebagai kuliner kan kata orang enak, mungkin yang teman-teman kerap itulah enaknya katanya yang kuliner, kenapa bisa nyicip makan terus. Karena di situ kemenangannya, keuntungannya ya mungkin keuntungannya itu kita di lebihan makanan ya, makanya bahan kayak gitu, bahan baku. Oke. Jadi ada plus minus galo ada Cek ya. Yang penting semangat be untuk kemajuan usahanya. Iya. Nah, tantangan yang sering dihadapi sampai main hari misalnya ini Cek dalam menjalankan usaha kuliner ini. Mungkin kemarin-kemarin lebih ke kayak pemasaran, pemasaran untuk keluar kota. Kue bangkit kita ini jenisnya kan memang yang agak premium ya. Dia kalau masuk mulut langsung lumer, makanya kita kalau pengiriman selalu ada penambahan biaya kan, tapi nggak kita bebankan ke pembeli, kita beban sendiri. Dari kita, jadi ya? dilapisi plastik bubble dulu untuk pengamanannya ya. karena mudah biar hancur tidak ya. rusak. Karena kalau sajiannya rusak tuh kaget konsumennya kecewa ngapa hancur ya. Jadi dari kita juga itu ya, untuk pengemasan itu. Pengemasan dari kita. Biar sampai di tangan tuh perfect ya. Oke, jadi pemasarannya di situ kalau keluar daerah ya. Iya, keluar daerah kayak itu. Mungkin kalau dibawa langsung sebagai oleh-oleh lebih aman. Tapi kalau packing kan mungkin kayak ditaruh di bagasi kan harus ada penambahan. Biar dia tidak rusak, Ya, biar tidak hancur. dia ada hancur Kalau untuk konsumen deh pernah ada yang komplain dari rasa ataupun kemasan, pengalaman ini Cek? Mungkin ada yang kayak dari Don Kelor ya. Kemarin kan ada beberapa yang nggak menyukai baunya terlalu menyengat kan. Mbak bisa nggak dikurangin aromanya ya? Bisa Mbak dikurangin bau langunya ya? Jadi agak kita kurangin, misalnya dari 50% menjadi 35% kadarnya kan. Tapi ada yang menyukai, makanya waktu itu bingung komplain. gitu, mana yang ini? Mbak kenapa? Kok rasa dan kalornya kurang kerasa ya, nendang katanya, kayak hilang. Ya saya karena ada yang komplain itu ya. Kan, kenapa? Kemarin memang sempat dikurangin. Aku lebih seneng yang awal katanya. Tapi enak dengan itu kita bisa variasi juga, ada yang lebih tajam rasanya, ada yang ini ya, 2 versi dibuat ya. 2 versi. Oke. Ada beberapa. Inilah habis di obrolan kita nih Cek. Boleh. Tinggal 5 menit lagi ya. Jadi di penghujung ngobrolan kita siang hari ini mungkin Cek Reni punya harapan nih dengan pengembangan usaha Omayensnya ini, dan apa tuh yang diharapkan untuk kedepannya, untuk kemajuannya nih dia? Diharapkan tuh nggak terlalu muluk-muluk ya Mbak ya. Untuk sekarang nih bisa berbagi ilmu juga. Nah kayak memang kita nih bagian ibu-ibu nih, perempuan nih memang enaknya memang lebih mandiri. Seperti ada peribahasa, uang suami, uang istri, uang istri ya uang istri. Jadi kalau perempuan itu menurut kami ya harus mandiri tuh memang wajib. Iya. Nah jadi berusaha, kenapa? Ada kesenangan tersendiri, duit hasil sendiri. Kita dewe ya. Makanya jadi sama kayak tetangga-tetangga, ayolah kalau yang mau belajar kue, belajar di rumah kan. Kita buka kursus juga kayak dari kelurahan kan, ibu-ibu, Mbak bisa nggak di sini kayak arisan PKK kan kita buka kenapa kursus ya? Ajarin ibu-ibu PKK di sini, kenapa buat makan makanan memang yang kayak bunga telang yang ada memang tumbuhan di sekitar ya? rumah. Nah bisa nggak katanya, bisa, minimal nggak memiliki nilai jual tetapi mereka bisa bikin untuk dia dewe makanan dewe sendiri lebih ya, sehat tentunya kan kalau makanan dewe. Nah makanya untuk harapan sekarang ini mungkin ke depannya, nah kalau itu usahanya bisa lebih mengembang lagi, produk kita kan lebih dikenal lagi di luar kota kayak itu. Nah ada keinginan tersendiri kan, kayak kenapa Palembang ini oleh-olehnya ada nggak yang macem-macem selain pempek. Soalnya kita kalau di luar daerah lain kan kayaknya banyak bener kan variasinya. Padahal macam bolu-boluan dasarnya satu tapi bisa mereka variasi kan. Keripik-keripik ya, dasarnya satu tapi macam-macam rasa, kayak Lampung ya. Misalnya. Keripik pisang kan tapi dia
di macam-macam ini ya. Jadi kenapa Terus- kita tidak ya, Day? Nah, terus juga Palembang ini perlu belajar Iya. cara packing dan packaging kemasannya. Untuk mendukung usahanya ini, Day. Iya, makanya kalau kita berjalan keluar kota bukan sekedar jalan-jalan, kayak kita jalan-jalan ke Kita tempat pelajari wisata ya, cak manu nih Andai. ke Jogja. Belilah kami Oleh-oleh misalnya dari sana. oleh-oleh, kayak brownies kukus. Pak, kita kan tuh orang kuliner juga tahu, oh ini sih brownies bolu. Kenapa Cuman disebut diinin bakpia aja ya. kukus kan? Kenapa? Lihat packagingnya memang mereka yang utama menjual packaging. Nah. Oke. Baru rasa ya. Karena kenapa? Pandangan pertama orang kan dari mata dulu baru ke lidah kayaknya. Dari kemasannya yang menarik ya. Menarik dulu. Nah, kalau kemasan menarik membuat Pasti orang yang kan tergoda, kepingin, penasaran. Beli dulu. Nah, kendalanya kalau di Palembang ini packagingnya kurang desainnya kan kita harus pesen di luar kota. Dalam artian masih harus lebih banyak binaan untuk Ya, packaging ini ya. terus juga mungkin dibantu pemerintah ya, bukan misalnya kayak ada rumah kemasan. Kalau di luar kota itu kan pemesanan di bawah 1.000 packaging kan dia lebih mahal. Minimal 1.000 misalnya ukuran sekian, minimal 1.000 eksemplar. Kayak kotak ya, baik apa plastik. Nah, kalau di bawah itu lebih mahal nilainya. Dia harus ada standar ya, pesan sekian lebih murah sedangkan gitu ya. kita kan pesen nggak satu ukuran kan. Jadi mudah-mudahan ke depan di Palembang ini lebih maju lagi ya terkait dengan misalnya ada pengemasan ini ya. Jadi misalnya mempermudah disediain pelaku usaha apa, ya. Pak, rumah kemasan misalnya. Jadi UKM yang mau Tidak nak kejauhan ya. nah pesen juga nggak harus terlalu banyak, misalnya 200 lembar bisa. Mungkin kadang kendala UKM ini kan kalau pesen sekali 1.000 uangnya mendap di kemasan itu kan. Habis di kemasan beda. Iya, buat modal beli yang lain dia mentok. Oke. Mudah-mudahan kedepannya tentunya ada gebrakan lah ya dari pemerintah juga yang jeli melihat peluang ini ya untuk membantu pelaku UMKM ini Cek ya. Oke, jadi kalau untuk pembelajaran itu baru sekedar di undang-undang aja itu ya Cek ya. Bukan buka kelasnya di rumah produksi. Buka kelas ya. Buka kelas. Bagi yang nak kursus ada ya. Ya, bisa. Ada ininya juga kan, sudah ada sertifikatnya juga kita Oh, keluar. jadi bagi yang mau belajar kue, pempek macam-macam bisa belajar Bisa. di sana Cek ya. Bisa. Ini sudah banyak nih yang belajar di sana. Alhamdulillah, sudah Alhamdulillah ya. banyak. Banyak peminatnya Cek. Iya. Oke. Cek, waktu kita habis pas. Terima kasih. Terima kasih sudah bergabung di Perempat untuk obrolan UMKM kita siang hari ini mengenai inovasi kue jadul menjadi kekinian. Tentunya dari yang kita perbincangkan tadi banyak hal yang kita ketahui terkait dengan berbagai hal yang dilakukan oleh para pelaku UMKM, termasuk salah satunya Omayan sini ya. Dan mudah-mudahan pemerintah juga terus mendukung program dari UMKM ini yang dapat membantu kita ya untuk menjadi pelaku usaha yang sukses, dan juga lebih banyak para ibu-ibu yang terketuk hatinya seperti kata Cik Reni tadi, bisa menjadi ibu rumah tangga yang plus dalam artian menopang perekonomian keluarga Cik ya. Pacak cari penghasilan juga dak. Iya. Oke Cik, mau kasih. Dan sahabat budaya, sampai di sini kebersamaan kita di obrolan UMKM untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.